Oke, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada teman-teman semua dan juga kepada Ibu Alfati sebagai dosen pengampu dari Bisnis Internasional. Di sini kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang analisis strategi ekspansi bisnis internasional pada perusahaan lokal yaitu Batik Chic. Kami berasal dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta. Boleh di next slide? Baik, berikut adalah suasana kelas pada hari Kamis 19 Desember 2024 ketika melaksanakan penilaian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional dengan melakukan paparan hasil dari proyek yang telah kami lakukan, yaitu analisis strategi ekspansi bisnis internasional pada perusahaan lokal Batik Chic. Boleh di next slide? Baik, berikut adalah anggota kelompok 3 yang terdiri dari Diana dengan NIM 008, Sandy Ferdianto dengan NIM belakang 014, lalu ada Melisa Andriani dengan NIM akhir 018, dan saya sendiri Ayu Dwi Astuti dengan NIM akhir 028, dan ada Lutfi dengan NIM 034, dan juga terakhir ada Valentin Kristanto dengan NIM akhir 070. Boleh di next slide? Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha dari Batik Chic. Nah, Batik Chic sendiri itu adalah merek unggulan dari PT Wastra Cantik Indonesia yang dia itu berpotensi eh, pada eh, mempromosikan batik tradisional Indonesia di pasar global. Nah, produk yang ditawarkan oleh Batik Chic ini mencakup berbagai kategori, mulai dari pakaian batik kayak kebaya, terus busana formal, sampai pakaian sehari-hari juga. Terus dia juga menjual aksesoris-aksesoris seperti tas, sepatu, dan juga pelengkap lainnya. Selain itu, Batik Chic juga menyediakan kain batik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, di sini keunikan dari batik chic sendiri itu ada pada kualitas produknya. Yang pertama itu dia tuh mengutamakan bahan berkualitas tinggi dan juga menggunakan teknik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kedua, desain kontemporer dari batik chic ini tuh menjadi ciri khas juga karena dia tuh memadukan elemen tradisional dan juga sentuhan modern untuk menciptakan produk yang elegan dan juga dia modis. Terus yang ketiga ini batik chic dalam keunikannya dia juga secara aktif melakukan edukasi dan juga konservasi budaya. Nah, ini tuh memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat-masyarakat luas mengenai filosofi dan juga motif-motif dari batik yang ada. Boleh nih next? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai visi misi dan juga target dari Batik Chic ini. Jadi, visi dari Batik Chic itu adalah menjadi perusahaan yang diakui secara global sebagai pelopor dan pengembang batik tradisional Indonesia dengan kualitas yang terbaik. Nah, untuk ngewujudin visi-visi ini, Batik Chic itu punya beberapa misi. Jadi, yang pertama itu mempromosikan budaya batik dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan juga penghargaan masyarakat terhadap batik dan sebagai warisan budaya dari Indonesia. Terus abis itu juga Batik Chic berkomitmen untuk mengembangkan produk berkualitas melalui inovasi desain dan juga peningkatan mutu guna memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, misi dari Batik Chic juga bertujuan untuk mengedukasi publik dengan memberikan wawasan tentang sejarah, filosofi, dan juga makna motif batik. Nah, dengan kombinasi dari visi dan misi yang tadi, Batik Chic terus menjaga keindahan dan juga kelestarian warisan batik di Indonesia di kancah internasional. Nah, di sini kita bakal bahas lebih lanjut mengenai target eh, negara tujuan ekspor dari Batik Chic, yaitu yang kita pilih adalah Malaysia. Nah, di sini dengan menentukan negara yang kita tuju, yaitu Malaysia, kita tuh bisa melakukan analisis terhadap eh, kondisi-kondisi yang ada di Malaysia, misalnya kayak kondisi ekonomi, terus juga preferensi konsumen, terus juga tingkat persaingan di Malaysia yang kita ketahui bahwa Malaysia itu memiliki ekonomi yang stabil dan juga pertumbuhan yang terus meningkat. Nah, salah satu sektor yang menunjukkan perkembangan positif itu adalah di pasar batik yaitu sebesar 5,85%. Makanya
kita dari Batik Cik melakukan analisis untuk melanjutkan ekspansi ekspor ke sana. Boleh di next? Oke, lanjut ke target pasar kita yaitu Malaysia. Jadi negara yang dituju untuk melakukan ekspor batik cik adalah Malaysia. Dengan menentukan negara yang dituju untuk melakukan ekspor, dilakukan analisis terhadap kondisi ekonomi, preferensi konsumen, dan juga tingkatan persaingan di Malaysia. Diketahui bahwa Malaysia memiliki ekonomi yang stabil dan pertumbuhan yang terus meningkat. Salah satu yang menunjukkan perkembangan positif adalah pasar batik. Seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, terdapat 5,85% pertumbuhan tahunan. Hal ini mencerminkan adanya peluang besar bagi produk batik untuk berkembang di Malaysia, terutama meningkatnya minat konsumen terhadap produk-produk basis budaya. Kemudian, mengapa Malaysia? Berikut disajikan data dari Trendata, yaitu data tentang negara dengan tujuan ekspor batik tertinggi milik Indonesia. Yang pertama Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, kemudian disusul Fiji, Thailand, Kanada, Jerman, Australia, Turki, dan Jepang. Malaysia mencatat nilai ekspor batik sebesar 1,1 juta US dollar. Fakta ini memperkuat bahwa peluang batik cik untuk memasuki pasar Malaysia karena minat konsumen di sana sudah terbukti. Meskipun nilai ekspor ke Malaysia masih di bawah Amerika Serikat, Malaysia memiliki letak geografis yang lebih dekat dengan Indonesia dibandingkan Inggris dan Amerika. Hal ini berdampak pada efisiensi biaya logistik dan waktu pengiriman yang lebih cepat, sehingga produk batik cik dapat lebih kompetitif di pasar Malaysia. Hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia tergolong kuat, didukung oleh perjanjian ASEAN yang mempermudah ekspor. Sementara ke Inggris dan Amerika, eksportir harus menghadapi tarif yang lebih tinggi dan regulasi yang lebih kompleks. Kemudian potensi pasar dari negara Malaysia, yang pertama peluang. Jadi konsumen Malaysia memiliki preferensi tinggi terhadap batik yang unik dan berkualitas. Keanekaragaman budaya menciptakan permintaan besar, membuka peluang bagi batik cik untuk menawarkan produk sesuai pasar lokal. Untuk ancamannya sendiri, pasar batik Malaysia menghadapi persaingan ketat dari produsen lain, seperti Indonesia dan Cina, sehingga batik cik perlu menonjolkan keunikan dan kualitas untuk bersaing. Oke. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan analisis pestel apabila si batik cik ini ingin melakukan ekspansi ke Malaysia. Yang pertama itu dari P, yaitu politik. Nah, dari sisi politik, jadi Malaysia ini tuh sebuah negara konstitusional federal dengan monarki yang dipimpin oleh seorang raja yang dipilih oleh Kesultanan dari Kesembilan. Nah, si Malaysia ini juga merupakan anggota pendiri ASEAN dan Organisasi Konferensi Islam. Jadi meskipun Malaysia ini memiliki stabilitas politik, hal korupsi ini masih menjadi masalah besar nih di Malaysia karena posisi Malaysia pada indeks persepsi ke korupsi ini tuh di tahun 2022 di urutan ke-61 dari 180 negara. Nah, dari sisi ekonomi, kondisi ekonomi di Malaysia ini sangat beragam dan berbasis industri yang dimana ekonomi yang sehat dan industri yang berkembang pesat ini memberikan peluang besar nih bagi para bisnis baru untuk melakukan ekspansi ke Malaysia. Jadi Malaysia ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan GDP per kapitanya itu meningkat terus. Nah, jadi Malaysia ini juga berusaha mencapai status ekonomi yang tinggi. Lalu untuk sisi sosialnya, Malaysia ini memiliki masyarakat yang sangat beragam dengan pengaruh budaya dari Melayu, Cina, dan juga India. Nah, ini tuh menciptakan pasar yang beragam dengan preferensi yang beda-beda. Jadi walaupun ada tantangan, Malaysia ini berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Boleh di next? Indikator yang keempat yaitu dari sisi teknologi, yang dimana Malaysia ini telah mengadopsi teknologi canggih yang membantu pertumbuhan ekonomi di negaranya. Jadi industri teknologi dan inovasi ini menjadi fokus utama untuk mencapai status ekonomi tinggi di Malaysia. Selain itu, pemerintahan di Malaysia juga turut terlibat nih dalam pengaturan digital yang semakin ketat yang dapat mempengaruhi hubungan bisnis internasional. Untuk indeks yang kelima yaitu environmental atau lingkungan, yang dimana Malaysia menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti deforestasi dan polusi. Nah, pemerintah dan sektor swasta ini berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat dari kegiatan operasional bisnisnya. Jadi, si Malaysia ini juga berupaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, dari aspek yang terakhir, atau dari sisi legal atau hukumnya, Malaysia ini memiliki regulasi bisnis yang cukup ketat, di mana
termasuk peraturan terkait lisensi media sosial dan juga pengawasan digital. Jadi meskipun ada perselisihan di Laut Cina Selatan, Malaysia ini memiliki hubungan erat dengan Cina dan telah menandatangani berbagai perjanjian energi dan pertahanan. Boleh di next. Nah, untuk dalam melakukan ekspansi ke Malaysia juga, Batik Cik memiliki beberapa peluang yang signifikan. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, ini penjelasan lebih detailnya terkait dengan peluang, strategi, ancaman, dan hambatan yang akan dihadapi oleh Batik Cik saat melakukan ekspansi ke Malaysia. Jadi dari sisi peluangnya itu, terdapat dari pasar yang berkembang di Malaysia. Ini menunjukkan minat yang meningkat terhadap produk batik yang menciptakan peluang besar untuk memperkenalkan desain dan produk baru. Lalu yang kedua, preferensi konsumen yang sesuai menunjukkan bahwa konsumen Malaysia ini tuh memiliki preferensi tinggi terhadap produk batik berkualitas dengan desain kontemporer yang cocok dengan nilai unik dari batik cik sendiri. Yang ketiga itu hubungan budaya antara Indonesia dan Malaysia ini tuh mempermudah penerimaan produk batik cik karena adanya kedekatan budaya dan sejarah di kedua negara tersebut. Lalu yang terakhir yaitu faktor ekonomi yang stabil di Malaysia memberikan lingkungan yang kondusif untuk ekspansi bisnis dan teknologi serta infrastruktur yang berkembang di negara tersebut tuh mendukung kegiatan pemasaran digital dan e-commerce bagi Batik Cik sendiri. Untuk strateginya yaitu yang pertama dengan berkolaborasi dengan mitra lokal yang memahami pasar yang dimana Batik Cik ini tuh bisa mendapatkan wawasan berharga tentang preferensi konsumen dan tren pasar yang ada di Malaysia. Jadi ini bakal membantu dalam mengembangkan produk yang sesuai dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua yaitu terkait dengan mitra lokal tuh biasanya sudah memiliki fasilitas produksi, distribusi, dan jaringan pemasaran yang memadai sehingga Batik Cik ini dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Jadi dapat mempercepat proses ekspansi dan mengurangi biaya awal. Yang ketiga yaitu strategi dalam bekerja sama dengan mitra lokal yang memiliki koneksi yang baik dengan pemasok gitu. Jadi sehingga Batik Cik dapat lebih cepat membangun jaringan distribusi dan meningkatkan penetrasi pasar. Lalu strategi yang terakhir yaitu dengan melalui joint venture ini Batik Cik dapat berbagi risiko dengan mitra lokal termasuk risiko keuangan, operasional, dan regulasi sehingga memberikan stabilitas yang lebih besar nih bagi bisnis baru. Lalu ada juga mitra lokal yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budaya di nilai-nilai masyarakat ini tuh bisa penting untuk memastikan bahwa produk dan pemasaran Batik Cik ini sesuai nih dengan selera dan harapan konsumen lokal. Boleh di next? Oke, dari tantangan yang dari peluang dan strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya, tapi Batik Sik tetap masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama itu terkait dengan persaingan yang sangat ketat, yaitu dengan adanya produsen batik lokal maupun internasional lainnya, sehingga diperlukan strategi diferensi yang kuat nih antara apa yang menjadi pembeda produk Batik Cik gitu. Lalu yang kedua itu terkait dengan regulasi dan birokrasi yang ketat dapat menjadi hambatan di dalam operasi bisnis awal. Dan yang ketiga, perubahan preferensi konsumen yang selalu berubah karena sifatnya itu dinamis yang memerlukan pemantauan terus-menerus dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Yang keempat yaitu terkait dengan isu lingkungan yang apabila misalnya proses produksi batik ini tidak memenuhi standar keberlanjutan dan ramah lingkungan yang berlaku di negara Malaysia. Jadi akhirnya walaupun Malaysia ini relatif stabil, jadi kan korupsi tadi juga menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Jadi dengan strategi yang tepat selanjutnya akan saya jelasin itu dapat mengatasi tantangan ini. Nah, bagaimana strateginya? Jadi solusinya itu yang pertama dengan bekerja sama mitra yang memiliki reputasi dan posisi yang kuat di pasar. Nih, kayak sebelumnya sudah dijelaskan dengan bekerja sama dengan mitra itu dapat membantu Batik Cik dalam melakukan kegiatan ekspansinya. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan mitra lokal yang sudah berpengalaman dengan regulasi dan birokrasi di Malaysia. Yang ketiga yaitu dengan kolaborasi dengan mitra yang dekat dengan pasar. Yang keempat, bekerja sama dengan mitra yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Dan yang terakhir, mitra lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi batik dan sosial di Malaysia. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada terkait dengan penyesuaian produk dari batik tersebut. Jadi kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau batik Cekno akan melakukan ini ekspansi ke Malaysia gitu. Jadi yang pertama itu penyesuaian dengan terkait harga yang kompetitif. Yang mana kan terkait harga yang bersaing dengan diskon pada momen penting seperti hari raya ataupun tahun baru Cina. Selanjutnya ada desain dan warna. Jadi karena kita ada perluas ini ya, ini kita menyesuaikan dengan preferensi lokal di Malaysia itu seperti warna yang cerah atau yang kita sederhana. Seperti selanjutnya ada terkait variasi ukuran itu kayak menggunakan ukuran dan potongan sesuai dengan gaya berpakaian masyarakat setempat tempat yang Malaysia. Terus ada penghasilan menarik yang mana menggunakan motif batik Malaysia dan bahasa Melayu serta bahan dari Jepang. Terakhir ada branding itu menampilkan kedekatan budaya Indonesia dengan Malaysia melalui influencer dan edukasi terkait konsumen. Jadi next.
Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran seperti yang dijelaskan dulu sebelumnya oleh rekan saya. Yang pertama ini ada promosi sekarang, di mana kita harus kolaborasi dengan influencer di Instagram dan TikTok yang baik untuk misalnya edukasi alternatif atau juga tentang promosi-promosi tentang batik itu. Terus selanjutnya ada partisipasi bersama, kayak ada pameran mode atau media serta mengadakan workshop. Terus selanjutnya ada saluran distribusi kayak memanfaatkan e-commerce lokal seperti Lazada, Shopee yang dipakai juga di Malaysia sama departemen store, offline store gitu. Terus selanjutnya ada strategi harga yang dimana tuh harga kompetitif saat peluncuran, penawaran banding, dan juga segmentasi pasar untuk produk premium dan terjangkau. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada rencana implementasi di mana pada tahun pertama, langkah awal yang akan dilakukan adalah riset pasar secara mendalam untuk memahami preferensi konsumen dan landscape kompetitif di Malaysia. Lalu yang kedua itu ada kemitraan lokal, yaitu dengan negosiasi dan pembentukan joint venture. Lalu yang ketiga ada penyesuaian produk dengan melakukan adaptasi desain, rantai pasokan, dan bahan baku. Lalu yang keempat ini ada peluncuran produk di mana Batik Chic membuat acara grand opening, lalu membuka e-commerce dan retail fisik. Lalu pada tahun kedua, Batik Chic ini melakukan evaluasi dan ekspansi. Yang pertama itu adalah evaluasi kinerja, di mana Batik Chic melakukan penyesuaian strategi berdasarkan umpan balik konsumen selama 1 tahun pertama yang sudah dilakukan tersebut. Lalu yang kedua itu ada ekspansi distribusi, yaitu perluasan ke kota-kota lain dan platform e-commerce lainnya juga. Dan yang ketiga itu ada pemasaran berkelanjutan, yaitu dengan melakukan kampanye brand awareness, pameran, dan program loyalitas pelanggan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan, yaitu tersumber dari dua hal, yaitu mahasiswa dan masyarakat sekitar. Yang pertama itu ada bagian produk desainer, yaitu bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan pembuatan desain produk yang fungsional dan estetis. Yang kedua ada bagian production engineer, yaitu memastikan proses produksi berjalan efisien dengan kualitas dan kapasitas sesuai target. Lalu ada manufacturing specialist, yaitu mengelola proses pembuatan produk di pabrik ataupun fasilitas produksi. Yang selanjutnya ada marketing spesialis, yaitu mengelola strategi pemasaran untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk. Boleh di next. Nah, lalu ada risiko potensial dan mitigasi. Yang pertama ada risiko politik, yaitu risikonya instabilitas politik dan korupsi dapat menghambat operasional bisnis. Mitigasinya yaitu memantau situasi politik dan patuhi hukum serta etika bisnis untuk menjaga transparansi. Yang kedua adalah risiko ekonomi, yang risikonya yaitu fluktuasi ekonomi dan persaingan pasar dapat menurunkan daya beli konsumen. Lalu mitigasinya yaitu melakukan diversifikasi produk atau pasar dan lakukan analisis kompetitif untuk tetap relevan. Boleh di next. Yang selanjutnya ada risiko hukum, yaitu regulasi ketat dan potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat menghambat operasional bisnis. Mitigasinya yaitu kerjasama dengan konsultan hukum dan pendaftaran hak cipta, merek dagang, serta paten untuk melindungi aset. Yang terakhir ada risiko budaya, yaitu perbedaan budaya dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi penerimaan produk. Mitigasinya yaitu dengan melakukan penyesuaian produk serta strategi pemasaran berbasis budaya lokal didukung dengan riset pasar yang rutin. Boleh di next. Lalu kesimpulannya adalah strategi ekspansi internasional Batik Chic ke pasar Malaysia menunjukkan bahwa peluang besar dapat diraih dengan pendekatan yang terencana dan terstruktur. Malaysia dipilih sebagai negara tujuan karena stabilitas ekonominya, keberagaman budaya, serta minat yang tinggi terdapat batik. Strategi utama yang diusulkan adalah pembentukan joint venture dengan mitra lokal untuk memanfaatkan pengetahuan pasar dan jaringan distribusi setempat. Analisis pastel mengidentifikasi berbagai peluang seperti pertumbuhan ekonomi dan preferensi konsumen yang mendukung, namun juga menyoroti tantangan seperti regulasi bisnis yang ketat, persaingan pasar, dan juga tuntutan keberlanjutan.
Penyesuaian strategi pemasaran dilakukan dengan menawarkan desain lokal, harga kompetitif, kemasan ramah lingkungan, serta promosi melalui media digital dan influencer. Implementasi strategi direncanakan secara bertahap, dimulai dengan riset pasar mendalam, peluncuran produk, hingga perluasan distribusi di tahun kedua. Risiko seperti instabilitas politik, fluktuasi ekonomi, dan perbedaan budaya diantisipasi melalui diversifikasi produk, kepatuhan hukum, dan penyesuaian budaya. Dengan langkah-langkah ini, Batik Cik diharapkan dapat memasuki pasar Malaysia secara efektif, meningkatkan daya saing global, serta memperluas pengaruh batik Indonesia di panggung internasional. Boleh di next? Sekian presentasi dari kelompok kami tentang Batik Cik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.